Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar PTK atau penelitian tindakan kelas. Di sini ada 3 pengertian PTK menurut para ahli. Yang pertama yaitu PTK menurut Hopkins pada tahun 1993. PTK adalah suatu bentuk kajian yang sistematis, reflektif yang dilakukan oleh pelaku tindakan untuk meningkatkan kemantapan rasional diri dari tindakan-tindakannya dalam melaksanakan tugas dan memperdalam pemahaman terhadap kondisi dalam praktik pembelajaran. Itu PTK menurut Hopkins. Yang selanjutnya yaitu PTK menurut Kemis dan MC Taggart pada tahun 1998. PTK adalah studi yang dilakukan untuk memperbaiki diri sendiri, pengalaman kerja sendiri yang dilaksanakan secara sistematis, terencana, dan sikap mawas diri. Itu PTK menurut Kemis dan MC Taggart. Yang selanjutnya yaitu PTK menurut Suyanto pada tahun 1997. PTK adalah suatu bentuk penelitian yang bersifat reflektif dengan melakukan tindakan-tindakan tertentu agar dapat memperbaiki dan meningkatkan praktik-praktik pembelajaran di kelas secara profesional. Dari beberapa pengertian-pengertian PTK tadi, dapat ditemukan kata kunci atau ciri-ciri PTK itu sendiri. Yaitu yang pertama, ciri-ciri PTK yaitu PTK bersifat reflektif. Dan yang kedua, PTK dilakukan melalui tindakan. Dan yang ketiga, PTK dilakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang keempat yaitu PTK dilaksanakan secara sistematis. Dan yang kelima atau yang terakhir, PTK bersifat situasional dan kontekstual. Selanjutnya yaitu mengenai tujuan dan manfaat PTK. Tujuan PTK yaitu untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran serta membantu memberdayakan guru dalam memecahkan masalah pembelajaran di sekolah. Yang selanjutnya yaitu manfaat. Di sini ada 3 manfaat PTK. Yang pertama yaitu meningkatkan kompetensi guru dalam mengatasi pembelajaran yang menjadi tugas utamanya. Dan yang kedua yaitu meningkatkan sikap profesional guru. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu memperbaiki dan meningkatkan kompetensi siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nisyafia. Saya akan mereview sedikit materi sebelumnya mengenai langkah-langkah dalam penyusunan penelitian tindakan kelas. Nah, dalam melaksanakan penelitian tindakan kelas, kita diperlukan perencanaan dan persiapan yang matang agar hasil yang kita peroleh dari penelitian tindakan kelas tersebut mendapatkan hasil yang optimal. Adapun langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang kita lakukan, yaitu tahap pertama adalah tahap perencanaan. Yang kedua adalah tahap pelaksanaan, yang ketiga adalah tahap pengamatan, dan yang terakhir adalah tahap refleksi. Pada tahap pertama yaitu perencanaan, di mana dalam melaksanakan sebuah penelitian tindakan kelas, melakukan sebuah perencanaan itu harus secara matang dan teliti. Nah, dalam perencanaan penelitian tindakan kelas ini, pada tahap pertama ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Ada 3 dasar, yaitu identifikasi masalah, perumusan masalah, dan pemecahan masalah. Lalu yang kedua adalah tahap pelaksanaan. Pada tahap kedua dari PTK ini yaitu pelaksanaan. Pelaksanaan ini adalah menerapkan apa yang telah direncanakan pada tahap pertama. Nah, yang perlu diingat yaitu bahwa pada tahapan ini tindakan harus sesuai dengan rencana, harus terkesan alamiah dan tidak direkayasa. Nah, hal ini sangat berpengaruh pada tahap terakhir yaitu tahap refleksi, dan agar hasilnya dapat disinkronkan dengan maksud yang semula. Yang ketiga adalah tahap pengamatan. Tahap pengamatan ini bisa disebut juga dengan pengumpulan data. Nah, pada tahap pengamatan ini dapat dilakukan 2 kegiatan. Yang
dapat diamati, yaitu kegiatan belajar siswa dan kegiatan proses pembelajaran. Nah, pengamatan terhadap kegiatan belajar siswa bisa dilakukan oleh guru itu sendiri. Sedangkan pengamatan terhadap kegiatan pembelajaran, guru dapat melakukan penelitian secara kolaboratif dengan teman sejawatnya. Nah, hasil pengamatan kolaborator ini nantinya akan bermanfaat bagi seorang peneliti, digunakan sebagai bahan refleksi untuk perbaikan proses pembelajaran ke depannya. Dan yang terakhir adalah tahap refleksi, di mana kegiatan refleksi ini adalah sebuah kegiatan evaluasi, analisis, pemaknaan, penjelasan, penyimpulan, dan identifikasi tindak lanjut dalam perencanaan siklus selanjutnya. Nah, keempat tahap dalam penelitian tindakan tersebut merupakan sebuah unsur untuk membentuk sebuah siklus, yaitu satu putaran kegiatan beruntun, dari tahap penyusunan rancangan sampai dengan refleksi, yang tidak lain adalah sebuah evaluasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai tahapan-tahapan melakukan penelitian tindakan kelas. Terima kasih. Kemudian sistematika proposal PTK itu berupa bagian awal laporan, bagian isi, ya, kemudian bagian akhir. Ada awal, ada bagian isi atau bagian tubuh, dan bagian akhir. Yang selanjutnya, bagian awal itu berisi mengenai halaman judul, ya, biasa cover gitu, atau ya begitulah. Kemudian halaman pengesahan ada lembar pengesahan, kemudian ada pengantar, kata pengantar dari peneliti atau penulis, selanjutnya daftar isi, ya, biasa. Kemudian ada juga daftar lampiran, apa saja yang kita lampirkan di penelitian tersebut. Nah, adapun dalam bagian isi itu ada bab 1 sampai bab 4. Yang berisi bab 1 itu pendahuluan, ya, kayak latar belakang, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sebagainya. Bab 2 itu prosedur penelitian tindakan, ya, bagaimana prosedur-prosedur yang akan dilakukan oleh peneliti dalam penelitian tindakan kelas tersebut. Dalam bab 3 kemudian menjelaskan mengenai hasil penelitian dan pembahasan, ya. Jadi hasil dari penelitian yang sudah dilakukan itu ditulis dalam rangkaian kalimat di bab 3, ya, dan pembahasan bagaimana sebetulnya jawaban dari apa yang kita permasalahkan di pendahuluan, di rumusan masalah tersebut. Nah, penutup itu merupakan kesimpulan, ya, berisi juga jawaban-jawaban dari rumusan masalah, ya. Jadi ketika ada pendahuluan, latar belakang, tentu ada kesimpulan. Nah, bagaimana penelitian, pengamatan yang telah dilakukan itu menimbulkan sebuah kesimpulan untuk nantinya dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan. Nah, di bagian akhir ada daftar pustaka, juga ada lampiran. Daftar pustaka seperti biasa, ya, berisi referensi-referensi dan sebagainya. Dan juga lampiran ini, ya, berisi seperti tabel-tabel yang diperlukan atau gambar-gambar, dokumentasi, seperti itu. Nah, itulah sistematika proposal PTK yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan mungkin ini juga yang dapat kami sampaikan dari kelompok 7, ya. Terima kasih.